Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gantung dan yang mewakili Bapak Aryo SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gantung dan Ibu Yuli sebagai penyaji diseminasi budaya positif. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada hari ini untuk dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disajikan oleh Bu Yuli. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita sekalian petunjuk yang benar, petunjuk minat dzulumati ilal nur, yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Aryo, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subilas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bil jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan yang siang hari ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur, tasakur, tadakur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat nikmat hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis atau ruangan di dalam rangka mendengarkan paparan atau pengimbasan budaya positif. Mudah-mudahan kita semua tenaga pendidik atau kependidikan dalam hal ini dapat menyimak paparan dari Ibu Yuli Astuti selaku calon guru penggerak di lembaga SDN Gantung yang kita cintai ini. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya sehingga kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tiada lain yaitu berupa syariat ajaran agama Islam yang kita laksanakan setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati serta Ibu Yuli Astuti selaku calon dari guru penggerak yang akan memaparkan tema budaya positif kepada kita semua, mudah-mudahan
nanti dapat menambah suatu keilmuan kita, wawasan kita, sehingga di dalam program Merdeka Belajar kita dapat mengaktualisasikan atau mengaplikasikan pada kelas 1 sampai kelas 6, umumnya di kelas 1 dan di kelas 4 yang sudah mulai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pendidikan guru penggerak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepemimpinan, pembelajaran, dan pedagogik kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar yang baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan serta yang akan nanti berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan lembaga sekolah. Di dalam lembaga sekolah mewakili kepala sekolah, kami menyambut baik dari calon-calon guru penggerak yang akan memberikan praktek mengajar kepada guru pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan, sehingga nanti kita selaku guru kita dapat untuk menimba ilmu kepada guru selaku calon guru penggerak, dan mudah-mudahan sambutan yang sangat baik ini di lembaga kita dan merasa bangga bahwa ada 3 calon guru penggerak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan apa yang telah disampaikan dengan tema budaya positif. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Astuti. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini sehat semuanya? Amin, amin, alhamdulillah. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya akan mengimbaskan, saya akan berbagi ilmu kepada panjenengan Swanten, berbagi informasi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang kurang lebih sudah saya ikuti selama 2 bulan. Di sini saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh, yaitu tentang budaya positif, Bapak Ibu semuanya. Supaya lebih bersemangat untuk semuanya, kita pakai senam tangan ya, untuk menyeimbangkan otak kanan dengan otak kiri kita supaya lebih bersemangat lagi. Siap Bapak Ibu guru? Siap Bapak Ibu guru? Siap. Ya, sebelumnya saya di sini mungkin hanya mendahului panjenengan semuanya untuk memaparkan di sini karena mungkin saya mendahului. Mungkin nanti untuk kedepannya banyak dari Bapak
Bapak Ibu guru yang mengikuti jejak kami bertiga. Karena kebetulan di sekolah kami ada 3 calon Bapak Ibu guru penggerak. Bisa kita mulai Bapak Ibu guru? Ya, saya praktekkan dulu ya. Yang di atas itu adalah tangan yang mengepal. Yang di bawah kita seperti ini. Jadi nanti posisi di atas itu selalu tangan yang mengepal, Bapak Ibu guru. Ya, G. Boleh pokoknya posisi yang di atas tangan yang mengepal, kemudian yang di bawah tangannya kita, telapak tangan yang kita rentangkan. Saya kasih contoh dulu Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu menyeimbangkan otak kanan. Pokoknya yang di atas itu yang mengepal, yang di bawah itu yang kita. Nah, itu untuk melatih otak kanan dengan otak kiri kita. Bersama-sama Bapak Ibu guru ya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan semuanya. Mungkin melatih keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri kita. Ya Bapak Ibu guru. Di sini saya akan berbagi informasi tentang budaya positif. Bisa lanjut untuk Bu Yeni. Nah, di sini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang kedua untuk Kabupaten Sidoarjo. Angkatan yang pertama yaitu angkatan keempat untuk Kabupaten Sidoarjo, dan saya di sini angkatan ke-7 dan di Kabupaten Sidoarjo angkatan kedua. Saya di sini tidak sendirian Bapak Ibu. Dalam pendidikan ini saya dibantu oleh Ibu Kusuma Utami selaku fasilitator saya yang ada di kelas 119B. Yang kedua saya dibantu oleh Pak Sutikno Aji selaku pendamping atau pengajar praktek saya yang selalu mendampingi saya untuk datang ke sekolah dan saya untuk berbagi masalah atau berbagi kendala apa yang saya hadapi. Ini adalah orang-orang yang berada atau mendampingi saya selama pendidikan di angkatan ke-7 Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bu Kusuma Utami selaku fasilitator dan Bapak Sutikno Aji selaku pengajar praktek. Monggo next langsung Bu Yeni. Nah, Bapak Ibu yang saya ingin berbagi itu budaya positif. Di sini budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif. Jadi nanti ada berupa pembiasaan yang berbudaya positif yang nanti kedepannya akan mengubah atau menumbuhkan karakter pada peserta didik, yaitu menuju karakter yang berprofil Pancasila. Pada lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik atau murid, menerapkan disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi tauladan bagi murid. Itu untuk kita Bapak Ibu guru dalam penerapan di dalam sekolah. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder atau orang-orang yang berada di satuan pendidik kita. Kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu guru. Kita untuk mewujudkan budaya positif perlu kolaborasi antara Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, wali murid, dengan teman-teman sejawat, dengan Bapak Ibu guru, dengan warga sekolah yang ada di sekolah kita. Ini untuk mewujudkan budaya positif yang akan kita terapkan nanti pada sekolah kita. Untuk di kelas, di lingkungan kelas, salah satu langkah guru yaitu dapat dilakukan membangun budaya positif melalui komunikasi dengan adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif oleh peserta didik. Nanti di sini akan saya ulas tentang penerapan saya dalam menjalankan keyakinan kelas yang ada di kelas 5A. Ini pemaparan tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi pada budaya positif perlu pembiasaan, tidak semudah yang kita bayangkan.
Jadi perlu proses Bapak Ibu guru, perlu proses, perlu kerjasama dengan lingkungan satuan pendidikan kita supaya kita bisa menciptakan budaya positif. Oke, next. Nah, pada budaya positif ini nanti yang perlu atau kita ciptakan yaitu pada perubahan paradigma belajar. Itu nanti ada pada filosofi KHD. KHD itu Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat posisi kontrol seorang guru. Yang kelima segitiga restitusi. Ini nanti budaya-budaya positif ini yang akan kita kembangkan, yang akan kita buat di dalam lembaga kita Bapak Ibu guru. Mungkin di antara Bapak Ibu guru mungkin asing ya, atau ada yang sudah mendengar atau mengenal dengan istilah yang saya sampaikan di atas. Mungkin di antara Bapak Ibu guru semuanya ada mungkin tentang budaya positif yang mau kita terapkan pada sekolah kita. Mungkin ada yang sudah mengenal Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin belum pernah. Ya, saya juga baru mengenal setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya juga tidak mengenal apa segitiga restitusi, apa posisi kontrol seorang guru. Di sini saya akan mendapatkan ilmu atau informasi yang saya berbagi dengan panjenengan semua. Oke, lanjut Bu Yeni. Nah, ini tentang paradigma perubahan belajar kita. Ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini adalah paradigma mengajar kita yang perlu kita rubah Bapak Ibu guru. Kalau dulu mungkin kita merupakan pusatnya bagi siswa, apa-apa atau informasi apa yang akan disampaikan murid itu tergantung pada Bapak Ibu guru. Tapi pada filosofi KHD tugas kita adalah menuntun peserta didik, menuntun murid kita Bapak Ibu guru. Mereka sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Kita hanya menuntun Bapak Ibu. Itu filosofi dari KHD. Yang kedua yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Menghamba. Saya juga waktu itu juga kaget mendapat ilmu atau menghamba pada murid. Guru itu menghamba pada murid sampai segitunya. Ya, jadi dimaksud menghamba itu kita hanya mengantarkan, menuntun mereka Bapak Ibu guru untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaannya setinggi-tingginya. Itu maksud menghamba pada murid yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menghamba pada murid. Yang ketiga, guru itu ibarat petani. Kita itu sebagai Bapak Ibu guru adalah ibarat petani. Yaitu jika kita menanam padi, maka tumbuhnya akan padi. Apakah kalau kita seorang petani Bapak Ibu kan? Jika menanam padi, apakah tumbuhnya jagung? Tidak ya Bapak Ibu guru ya. Kalau kita menanam ya padi ya, betul ya. Kalau seorang petani itu kita menanam padi, tumbuhnya juga padi. Hanya tugas kita seperti seorang petani. Bagaimana Bapak Ibu? Merawat, menjaganya. Kemudian kalau petani itu memberantas hama, supaya hasilnya bagaimana Bapak Ibu guru? Hasilnya baik. Itu yang kita harapkan. Nah, kita sebagai seorang guru seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kita itu dibatas seorang petani, kita mendidik putra putri kita atau peserta didik kita tuntun mereka. Mereka sudah mempunyai kodratnya sendiri. Kita tuntun mereka di jalan atau di arah yang positif. Itu makanya seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, ya. Itu filosofi KHD yang ketiga. Lanjut Bu Yeni. Yang keempat yaitu tentang budi pekerti.
Pendidikan yang kita lakukan hendaknya juga menjunjung tinggi dan memperhatikan tentang budi pekerti. Untuk budi pekerti ini mungkin setiap hari kita lakukan ya Bapak Ibu Guru ya, untuk menanamkan sikap kita, karakter kita kepada peserta didik ya, yang berhubungan dengan budi pekerti ini yang terus harus kita kembangkan untuk anak didik kita ke depan Bapak Ibu Guru. Ini filosofi KHD yang keempat. Dan yang kelima yaitu trilogi pendidikan. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama Ingarso Sumtulodo. Sudah kita mengenal ya untuk semboyan KHD ya Bapak Ibu Guru ya. Yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Kita sebagai contoh untuk peserta didik Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, jadi mereka contoh. Itu semboyan KHD yang pertama. Yang kedua, Ing Madya Manungkarso. Saat berada di tengah-tengah, guru harus mampu memberikan semangat kepada peserta didik. Jadi kita harus tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada siswa-siswa kita. Jangan sampai lengah untuk mengatakan mereka menuju kesuksesan. Jadi selalu memberikan semangat, dorongan kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani. Guru harus memberikan dorongan dan arahan. Kita di sekolah sebagai orang tua mereka. Kalau di rumah orang tua mereka adalah ayah ibu mereka. Tapi kalau di sekolah adalah kita, tugas kita Bapak Ibu Guru. Makanya saya selalu bercerita kepada anak-anak, nah di sini saya adalah orang tua kalian. Jangan sungkan atau jangan malu-malu untuk bercurah pendapat kepada saya. Mungkin saya bisa membantu kalian. Apa kendala kalian belajar, apa yang perlu kalian butuhkan kepada saya. Ya, ini adalah Tutwuri Handayani, kita memberikan dorongan arah kepada mereka supaya mereka dapat bahagia untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ini tadi tentang paradigma pembelajaran kita yang harus kita rubah. Jadi berpusat pada siswa Bapak Ibu Guru. Guru tidak menuntun. Kalau dulu guru pusatnya ya Bapak Ibu. Tapi sekarang sebagai fasilitator saja, sebagai pengantar saja. Sekarang anak-anak sumber belajarnya tidak hanya pada guru, tetapi ada pada googling, ada kemudian searching. Nah, itu sekarang banyak. Kalau dulu zaman saya putar kembali. Zaman dulu saya itu buku tidak hanya satu Bapak Ibu Guru, mungkin ada 2 atau 3. Penerbit itu tidak satu, ada penerbit Erlangga, ada penerbit 3 serangkai, ada penerbit yang lain. Tapi kalau sekarang sudah tidak perlu. Kalau dulu mencari jawaban dikasih tugas sama Bapak Ibu Guru, tidak tahu kita baca-baca Bapak Ibu. Tidak dia ada di satu buku ini, kita cari ke buku ini. Jika kita susah ya Bapak Ibu Guru ya. Kalau dulu itu pusatnya atau sumbernya dari buku. Tapi kalau zaman sekarang sudah zaman maju, sudah zaman digital. Nah, anak-anak sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu Guru ya. Maka terkadang pengetahuan mereka lebih tinggi dari kita. Mereka menggunakan HP. Ya, mereka menggunakan HP sebagai sumber belajar mereka. Seandainya mereka kita beri tugas, kita beri materi, kita tidak usah memberikan jawaban atau informasi terlebih dahulu. Biarkan mereka mencari informasi itu pada sumber-sumber yang lain. Pada sumber tadi di Google, di searching, itu mungkin bisa membantu mereka. Nah, itu paradigma belajar atau mengajar yang perlu kita rubah Bapak Ibu Guru. Ini informasi atau pengetahuan yang saya dapat. Jadi saya sebelumnya mungkin menuntun ke anak-anak saya, tapi setelah saya mendapatkan pendidikan ini, jadi murid. Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid. Ini mungkin yang saya terapkan secara perlahan ya Bapak Ibu Guru ya. Semuanya akan berproses. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung kita rubah. Tidak bisa ya, kita menuntun tadi, menghamba pada murid. Itu tentang paradigma belajar yang saya dapatkan selama ini. Untuk materi berikutnya, ini penerapan filosofi KHD. Ini contoh pembelajaran saya yang berpusat pada murid atau peserta didik Bapak Ibu Guru. Nah, jadi waktu itu saya hanya sebagai fasilitator saja. Ini saya buat kelompok-kelompok. Ini mungkin tentang materi pengelompokan hewan pada waktu itu. Saya mencoba setelah mendapatkan ilmu itu saya terapkan pada kelas saya.
Kebetulan di kelas 5 semester 1 ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok Bapak Ibu guru. Kemudian mereka tidak saya beritahu dulu, tidak saya beri informasi dulu. Mereka sebelumnya yaitu membaca buku yang mereka punya, buku pegangan yang mereka dapat. Kemudian dari informasi yang mereka dapatkan, mereka saya suruh untuk menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Mereka bekerja dalam satu tim. Jadi tiap tim itu saya beri amplop, kemudian saya suruh buka, saya suruh untuk menggolongkan hewan ini termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Alhamdulillah antusias murid-murid itu sangat bahagia sekali. Bu, kok tumben pembelajarannya seperti ini? Biasanya Bu Yuli membacakan, disuruh mengerjakan. Tapi anak-anak ini antusias Bapak Ibu. Mereka bekerja semuanya, kemudian mereka bekerja sama dalam satu kelompok. Setelah itu pekerjaannya saya suruh ke depan kelas untuk memprestasikan hasilnya. Kemudian mereka menanggapi hasil dari setiap kelompok. Hasil dari pekerjaan mereka kemudian saya tempel pada dinding kelas agar setiap kelompok itu bisa berkunjung unjuk karya ke kelompok-kelompok yang lain. Ini salah satu penerapan dari filosofi KHD yang berpusat pada siswa. Jadi saya hanya mengarahkan dan menuntun mereka. Dan pada akhirnya, pada hari pembelajaran saya tetap memberikan refleksi atau kesimpulan pada pembelajaran hari ini atau saat itu. Ini yang saya terapkan untuk penerapan filosofi KHD. Ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif identik dengan kepatuhan. Tidak asing lagi Bapak Ibu ya, kalau disiplin itu kepatuhan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Budaya positif ini akan memberikan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang perlu saya tekankan Bapak Ibu guru pada disiplin positif ini. Jadi menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid. Saya berusaha murid itu datang bahagia, pulang pun dengan rasa bahagia. Tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa berundel. Jadi mereka betul-betul bahagia. Ini disiplin positif yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran kita. Jadi anak-anak itu merasa aman, murid pun berpikir dan bertindak untuk memerdekakan dirinya. Tidak ada unsur paksaan. Jadi benar-benar merdeka mereka itu Bapak Ibu. Kalau dulu kita paksakan, sekarang mereka kita kasih kemerdekaan untuk belajar mereka, yaitu melalui disiplin positif yang nanti akan kita bahas di sini. Ya, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan budaya positif Bapak Ibu guru yang saya terapkan di sekolah kita. Sudah tidak asing lagi ya dengan istilah 6S ya, mungkin ya kita sudah lakukan setiap harinya ya Bapak Ibu guru ya, yaitu dengan senyum, sapa, sopan, santun, dan S yang terakhir silaturahmi. Kalau dulu 5S, sekarang ditambah 1S-nya jadi 6S, silaturahmi. Ini tugas kita Bapak Ibu guru. Ini salah satu penerapan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ini ketika sekolah kita sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Saya yakin setiap harinya sudah dibuat regu piket ya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, betul Bu Vicky. Hari Senin sampai dengan ini kita sambut mereka Bapak Ibu guru. Kita sebagai tugas orang pendidik, kita dari pintu gerbang kita sambut mereka, kita sapa mereka, assalamualaikum. Mereka mengucapkan waalaikumsalam. Kita berjabat tangan. Sekiranya kita tanyakan, sudah sarapan nak? Kita tanyakan, bahagia hari ini nak? Itu tugas kita Bapak Ibu guru, tugas kita. Jadi kita benar-benar menghamba kepada peserta didik kita
supaya mereka saya disambut Bapak Ibu guru, aduh seneng nih hatiku gitu ya. Mungkin di perasaan mereka itu bahagia anak datang dari rumah dia kesiangan atau cemberut atau apa, datang dari pintu gerbang sudah disambut oleh Bapak Ibu guru mereka. Sungguh bahagianya Bapak Ibu guru, sungguh mulia sekali kita sebagai seorang pendidik ya. Ini yang saya terapkan selama ini sudah berlangsung di sekolah kita. Wow, SD Ganti memang wow ya Bapak Ibu guru ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini yang kita terapkan. Kemudian yang ke selanjutnya mungkin next. Nah, ini juga sudah kita terapkan pembiasaan sebelum pembelajaran, yaitu piket kelas ya Bapak Ibu guru ya. Tidak asing lagi dari dulu, dari saya sekolah dulu sampai sekarang yang harus namanya piket kelas harus tetap kita lakukan. Ini pembiasaan yang saya lakukan setiap hari. Saya kalau sebelum masuk kelas selalu program, nah piket dulu. Saya tidak mau masuk ke dalam kelas kalau anak-anak kelasnya masih kotor. Saya tanya kepada mereka, nyaman enggak kalau kelas kita kotor? Dilihat, kita tengok kanan kiri, kalau kotor apa yang kamu rasakan? Nggak enak bunyi mereka. Makanya saya tekankan piket, nak luangkan waktu 1 minggu 1 kali. Itu pun tidak kita kerjakan bersama-sama. Kita kerjakan bersama-sama, jadi tidak sendirian. Jadi meringankan tugas mereka. Ini yang kita terapkan sudah Bapak Ibu guru ya. Saya rasa piket kelas. Kemudian lanjut Bu. Kemudian berbaris dan berdoa. Nah, ini yang sudah kita terapkan juga setiap hari. Jadi sebelum masuk ke dalam kelas, saya membiasakan murid saya untuk berbaris di depan kelas. Jadi setelah piket mereka berbaris, kemudian mereka saya ajak tepuk BPK, biasanya itu pembiasaan saya, salam BPK, kemudian apa itu namanya yel kelas mereka. Jadi itu pembiasaan yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu guru waktu melihat kelas 5 yang sudah berbaris di depan kelas, itu mungkin yang saya lakukan untuk penerapan budaya positif. Kemudian berdoa, ya berdoa sudah kita lakukan setiap hari Bapak Ibu guru ya. Jadi sebelum pembelajaran berdoa. Lanjut Ibu. Nah, berikutnya yaitu tentang peduli lingkungan. Piket kepulangan ini yang membuat saya Bapak Ibu istilah baru. Sebelumnya hanya piket berbaris, saya tapi punya terinspirasi dengan teman saya, yaitu saya membuat budaya positif tentang piket kepulangan untuk mereka. Jadi sebelum pulang mereka saya suruh untuk lihat atau peduli lingkungan yang ada di sekitar mereka, yaitu lingkungan terdekatnya yaitu kelas. Jadi sebelum meninggalkan kelas mereka itu melihat ada sampah atau tidak yang masih berserakan di dalam kelas. Mereka saya suruh untuk mengambil, karena mereka datang dalam keadaan kelas yang bersih. Setelah disapu pulang, saya harap juga kelasnya tetap bersih. Itu sebenarnya sulit Bapak Ibu guru, tapi saya tidak intinya mengingatkan kepada mereka. Makanya terkadang dalam beberapa hari ini, Bu tidak ada sampah, Bu tidak ada sampah, mungkin sudah terbiasa. Ya, jadi sebelum berangkat sudah bersih, pulang pun Bapak Ibu guru saya suruh, Bu tidak ada sampah, jadi saya tidak boleh pulang. Coba cari sampai kalian menemukan sampah di laci, di apa. Akhirnya mereka mencari-cari Bapak Ibu guru. Ini mungkin budaya positif yang baru saya terapkan pada pembelajaran atau setelah mengikuti pendidikan CPP, yaitu tiket kepulangan. Jadi mereka pulang itu membawa sampah untuk keluar kelas dan dibuang di tempat sampah. Ini budaya positif yang saya dapatkan Bapak Ibu guru, yang saya lakukan. Jadi perlu proses kepada mereka. Ini tentang penerapan budaya positif. Oke. Lanjut Ibu Yeni. Kemudian tentang keyakinan kelas, ini adalah ilmu baru juga Bapak Ibu guru bagi saya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita membiasakan atau memperlakukan budaya positif, kita buat Bapak Ibu guru keyakinan kelas dulu, atau kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati dalam satu kelas itu. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan pada keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu saya kenalkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, lanjut Bu. Nah, ada langkah-langkah atau
pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas untuk bercurah pendapat. Mereka mempunyai pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mungkin kalau peraturan atau keyakinan kelas sudah saya lakukan, mungkin nanti di sekolah kita akan membuat keyakinan sekolah SDN ganti. Itu mungkin Bapak Ibu guru ya, yang mungkin kita akan menjalankan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka. Mereka mempunyai pendapat, mempunyai ide. Kita tampung semuanya, kita curahkan. Mereka mencurahkan semua pendapat mereka. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasilnya. Contoh, Ani punya pendapat apa, Tony punya pendapat apa, kita tampung Bapak Ibu, kita hargai pendapat peserta didik kita, tetap bersumber pada siswa. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kita beri contoh, anak-anak kita nanti mencurahkan pendapatnya. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah. Tidak. Saya tekankan untuk membuat atau pendapat yang kalimat bersifat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Ikat sesuai dengan jadwalnya. Aktif dalam pembelajaran. Saling menghormati dan menghargai. Jadi kita selipkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak. Kita beri contoh dulu. Keyakinan kelas bagaimana yang akan kita buat. Oke, lanjut. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai keyakinan yang dituju. Jadi kita pilah-pilah Bapak Ibu guru. Ada beberapa anak yang punya keyakinan yang sama, punya pendapat yang sama, akan kita pilah-pilah. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah dan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Nanti kalau terlalu banyak, anak-anak sulit untuk menjalankan. Banyak sekali keyakinannya. Nah, jadi kita batasi antara 3 sampai 7 keyakinan. Ini adalah prosedurnya. Lanjut Bu. Ini yang 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas yang dibuat. Jadi perlu penandatanganan agar mereka apa yang mereka buat itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Ini adalah langkah-langkah atau prosedur dari keyakinan kelas. Berikutnya, nah ini sebuah video. Ini sebuah video keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Coba diamati. Ini. Monggo diamati Bapak Ibu. Ini saya terapkan di kelas saya. Terima kasih saya dibantu Pak Rijal untuk video ini. Terima kasih sekali Pak Rijal. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas. Ini saya terapkan di kelas saya, di kelas 5A. Mereka asing pertama. Ini yang saya terapkan pada murid-murid saya. Mereka juga, apa Bu keyakinan kelas? Apa Bu keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru? Yang saya terapkan di kelas saya. Mereka antusias sekali Bapak Ibu guru.
Saya tanya apa impian kelas mereka? Bersih Bu. Kelas yang pandai mereka menjawab. Saya tampung aja Bu kira pendapat mereka Bu. Kelas yang juara, kelas yang bersih. Nah, kemudian saya bagikan selembar kertas setiap kelompok. Saya suruh menuliskan keyakinan-keyakinan apa yang akan kita sepakati. Kemudian mereka tempel di papan tulis Bapak Ibu guru. Kemudian saya pilah-pilah keyakinan kelas yang sama, saya jadikan satu. Saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan nama karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya lakukan di kelas 5A. Mungkin nanti hasilnya bisa lihat di kelas 5A. Mungkin yang pernah masuk ke 5A ada secari kertas yang berjudul keyakinan kelas 5A. Ini yang saya lakukan kepada mereka. Mereka mencurahkan pendapat mereka Bapak Ibu guru. Kita hargai pendapat mereka. Setiap siswa mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi kita hargai apa keinginan kelas yang mereka inginkan, kelas impian apa yang mereka inginkan. Ini saya bagikan setiap anak satu, mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk membentuk kelas mereka sebagai menjadi kelas yang impian. Nah, bisa di itu ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Kita mulai di semester 2. Kalau di semester 1 Mas saya masih belum mengatur keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Setelah mendapatkan modul 1.4 tentang budaya positif, saya baru mengenal keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru nanti perlu atau itu diterapkan. Siap Bapak Ibu guru? Siap Bapak Ibu guru? Siap. Ya, terima kasih semuanya. Bisa saya lanjut ya? Biar tidak terlalu. Nah, ini. Monggo, Bu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu guru. Setelah saya membagikan secari kertas pada setiap kelompok, saya suruh menembak ini hasilnya Bapak Ibu guru yang diminta oleh atau dibuat oleh keyakinan kelas 5A. Jadi saya pisah-pisahkan berdasarkan itu. Ada yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian aktif dalam pembelajaran, peduli lingkungan, saling menghormati dan menghargai, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian berperan aktif dalam belajar. Ini yang saya terapkan, ini yang saya buat Bapak Ibu, keyakinan yang dibuat oleh anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka punya keyakinan, oh saya menciptakan kelas impian itu seperti ini. Jadi kita punya keyakinan. Jadi di benak mereka itu saya harus datang tepat waktu, karena keyakinan itu perlu ada tanda tangan mereka. Jadi mereka saya siapkan selembar kertas, setiap anak saya suruh maju karena kalian sudah mensepakati, meyakini inilah keyakinan kelas 5A. Jadi mereka setuju untuk membuat keyakinan itu. Ya, ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang dibuat oleh 5A. Kalau mungkin Bapak Ibu ada waktu bisa berkunjung di kelas saya. Bukan pamer Bapak Ibu saya ini, hanya ada keyakinan kelas saya tempel di bawah, di dinding, tepatnya di bawah kipas angin, nanti bisa. Ini penerapan keyakinan kelas pada kelas 5A. Lanjut Bu Yeni. Nah, ini sekarang kita ke posisi kontrol Bapak Ibu guru. Seorang pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Saya juga mendapatkan 5 posisi kontrol ya. Ini Bapak Ibu, saya bagi ilmu saya. Mungkin apa sih posisi kontrol itu? Saya nggak tahu. Nanti di sini ada video seorang siswa SMP bernama Karen dengan ibu gurunya. Coba saya putarkan dari ibu guru ya. Seorang video yang bernama Naren, yaitu dia akan memposisikan atau gurunya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya ini ada sebuah video. Nah, ini video yang saya dapatkan, saya bagikan pada jenengan Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu semuanya. 5 posisi kontrol.
oleh Ibu Dia. Ini ya Bapak Ibu Guru yang saya dapatkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan Disiplin positif. restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 Seperti saya. Ini Bapak Ibu Guru. ini agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ini ada ilustrasi Bapak Ibu Guru. Seorang peserta didik yang bernama Naren. Dia mempunyai kasus seperti ini. Kontrol itu adalah 1. Posisi Penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Sebagai manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan Kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah. Coba kita resapi, kita amati dari video ini Bapak Ibu Guru. dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama, kita amati ilustrasinya. Naren Bapak Ibu terlambat 20 menit. Ini adalah gurunya. Sepertinya kesal sekali ya Bapak Ibu Guru ya. Naren. Iya. Aduh. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa? Apa coba? Aduh. Alasan kamu apa lagi? Ya, gimana itu Bapak Ibu perasaan sebagai siswa? Sekali ya kamu jadi anak Iya. pemalas. Dasar pemalas Bapak Ibu Guru. Apok kamu terlambat. Kamu keliling lapangan. Keliling lapangan basket 2 kali. Harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jauh. Seperti itu kan Bapak Ibu Guru kita. Aduh, Sekarang gimana hati kita sebagai seorang pelajar Bapak Ibu Guru? biar kamu. Biar kapok kata-katanya Bapak Ibu Guru. Gimana itu lihat raut mukanya Bapak Ibu, tidak tega saya Bapak Ibu Guru. Nada tinggi, Nah ini menunjuk-nunjuk, menyakiti, membentak, menghukum verbal atau fisik berupa lari-lari di lapangan. Ibu dan Bapak Guru yang Coba Bapak Ibu Guru. terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul. Tadi disiplin Murid cenderung akan menjadi pendendam. menyimpan dendam. Ini dampaknya sebagai posisi penghukum. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, masih tetap Naren Bapak Ibu Guru. Seperti juga jengkel sekali. Naren. Aduh, saya kok. Aduh. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti Iya. ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Aduh, sahabatnya Ibu Guru. Iya. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti, nak. Bu Gusti. Sudah, begini. Iya, ada lanjutannya pada video tadi begini mungkin. Sampai pada posisi sebagai manajer. Mungkin. Tadi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin. Sehingga membuat murid tak Nah, ini ada kasus lagi. Naren, iya masih Naren, tokohnya Naren Bapak. Aduh, mereka dengan Wah, sekejap kau. aduh, iya. Lagi ya, sayang. Sayang, kata-katanya Bapak Ibu Guru. Habis ibu saya Telat. dengan saya, Bu. Kau. Eh, Jangan lagi buka. iya lebih halus ya ini Bapak Ibu Guru ya. Kemarinnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya,
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Iya, bener. Sampai diguyoni ya guru. Ini lain kali larinya lebih Kenceng lagi ya. biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Iya. Kan? Lebih halus kalimatnya. Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen. Iya. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi kontrol yang Si teman sebagai teman. Jadi mengibaratkan kita kepada murid kita sebagai teman. Suara guru akan ramah, untuk menjaga suasana cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid merasa senang. Bapak Ibu guru komunitas yang tercipta adalah identitas sukses sukses dan berhasil. Ini posisi guru sebagai teman. pendanaan Ini dampaknya murid tergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Lain waktu, murid bisa berperilaku baik. Ini posisi guru sebagai teman Bapak Ibu guru. Sekarang sebagai pemantau atau monitor kita dengan kegiatan registrasi. Naren lagi Bapak Ibu guru. Berbeda suasana ya, berbeda posisi kontrol yang dilakukan seorang pendidik. Naren. Iya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nanyakan tentang peraturan sekolah. Harus Jam dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Dia menanyakan tentang peraturannya. Sedang istirahat selama 20 menit. Saya tinggal di kelas. Demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan Tidak memberikan di monitor. Atau data untuk Bersuara data seorang guru mengarahkan bersedia gurau. peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan Bahasa tubuh yang ekspresif. ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang keempat. Kemudian posisi yang disebut sebagai manajer, Bapak Ibu guru. Kita amati lagi. Masih tetap Naren, posisi kita sebagai manajer. Ini kita amati. Naren terus ya Bapak pokoknya. Lebih halus. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Terlambat 20 lebih. Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Keyakinan sekolah. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Orang lain. Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Lebih fleksibel Bapak Ibu guru. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Nah, ini. Iya Bu. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Nah, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan dia. Di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Lebih itu ya Bapak Ibu guru ya. Kakak saya, Kak Emma. Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, Ini kasusnya Naren yang terlambat 20 Jadi menit. Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh Sudah cukup Bapak dijelaskan Bapak Ibu guru? ada lagi yang Masih lanjut videonya? Oke, sampai selesai. selamat bangun lagi. tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Ya Bu, terima kasih. Nah, ini posisi kita sebagai manajer Adalah posisi kontrol yang untuk bisa membimbing siswa kita, menyarankan, memiliki sikap disiplin iya, positif, yaitu murid terciptanya identitas. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan, membimbing, memecahkan masalah secara mandiri. Itu 5 posisi kontrol kita sebagai peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan yang bermakna,
Dampak positifnya murid menjadi mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah. Nah, ini Bapak Guru hebat. ya, betul. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai, Bapak Ibu Guru. Paling ideal. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi. Motivasi diri seorang murid, kita bisa membedakan 5 posisi tersebut, Bapak Ibu Guru. Posisi ini memang posisi Paling ideal untuk setiap pendidik. Pada posisi inilah guru menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. kata murid. Perjalanan seorang pendidik untuk Tidak mudah sampai pada posisi yang menunjang. seorang pendidik. Iya. Namun tujuan kita pasti yaitu Menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. semoga Semoga 5 posisi kontrol yang telah ya diperlukan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semuanya. Ya, dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang kita memerdekakan. kami murid Mari terus berlatih dan bersemangat dan selamat menerapkan. salam dan bahagia ibu dan bapak. Nah, terima kasih untuk videonya itu Bapak Ibu Guru ya. Jadi kita beri tepuk tangan semuanya. Nah, itu 5 posisi kontrol pada seorang pendidik. Jadi yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mana yang paling ideal Bapak Ibu Guru? Dari 5 posisi kontrol tadi ada pada film mana yang paling ideal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Guru? Posisi pada manajer ya. Sebelumnya mungkin kalau kita dulu belum mendapatkan, saya selalu menghukum, tapi tadi seperti yang dialami sebagai penghukum. Jadi apa dampaknya bagi murid itu sangat berkesan. Saya dulu juga pernah punya pengalaman sedikit Bapak Ibu. Waktu di SD saya tidak mengerjakan PR. Aduh, siapa yang tidak mengerjakan maju ke depan? Dijewek Bapak Ibu saya. Itu kesannya sampai sekarang masih terngiang Bapak Ibu Guru. Jadi saya mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan PR. Saya dijewek telinga saya masih terngiang Bapak Ibu Guru. Makanya kita posisikan diri kita sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Nih Bapak Ibu Guru, nggih, lanjut berikutnya. Yaitu tentang segitiga restitusi. Ini juga ilmu yang baru yang sudah dapat perolehkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan segitiga restitusi memberikan peluang yang luar biasa bagi peserta didik untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan, karena hakikatnya begitulah cara untuk belajar. Dan peserta didik perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di masa akan datang. Ini pengertian dari segitiga restitusi. Jadi seorang siswa itu jika membuat kesalahan atau pelanggaran, kita perlu mengadakan untuk segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu Guru. Coba lanjut Bu Yeni. Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitas mereka. Tidak hanya kamu, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, teman kamu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita kondisikan dulu. Itu langkah pertama dalam segitiga restitusi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi Bapak Ibu Guru yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Jadi ada 3 langkah-langkah dalam restitusi segitiga. Ini yang perlu kita jalani. Coba, ini penerapan saya Bapak Ibu Guru pada segitiga. Sebuah video juga ada 2 kasus, yaitu saya ambil kasus yang pertama tidak melaksanakan tiket, dan yang kedua kasus mengejek nama orang tua yang sering terjadi pada kelas saya 5A. Ini Bapak Ibu Guru.
ini adalah sebuah ilustrasi skenario 1. Bisa seorang kelas 5 dia tidak melaksanakan piket. Ini percakapan saya lakukan 3 langkah, stabilkan identitas. Nah, ini ilustrasinya. Bapak Ibu guru, yang saya lakukan untuk memecahkan masalah yang ada di kelas 5A, saya melakukan segitiga restitusi. Ini seorang siswa yang tidak melaksanakan piket, kemudian ditegur dengan temannya. Coba kita amati. Ini yang saya lakukan setelah mendapatkan pendidikan dari pendidikan guru penggerak. Ini ilustrasinya, ini dibantu dengan teman-teman juga. Saya tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu guru, perlu ada kerjasama. Ini kita lihat ilustrasi mereka. Dia mempunyai kasus tidak melaksanakan piket. Dia masuk ke dalam kelas, teman yang lain sudah piket, dia datang terlambat. Dia bingung, saya piket tapi kok tidak piket, teman-teman sudah menjalankan. Akhirnya dia ditegur dengan teman-temannya, Bapak Ibu guru. Dia meletakkan tas, ditegur dengan temannya. Nah, dia dihampiri temannya. Dia menanyakan alasannya. Nah, temannya menegur temannya karena tidak melaksanakan piket. Kemudian kebetulan waktu itu saya datang, saya menanyakan. Nah, ini saya menanyakan kenapa kok berisik gitu Bapak Ibu guru ya. Nah, dari sini nanti saya akan melaksanakan 3 tahapan restitusi segitiga. Nah, ini tahapan yang saya lakukan Bapak Ibu guru. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, sebelumnya tidak langsung jujur saya tanyakan kenapa alasannya tidak piket, tapi saya stabilkan dulu. Saya tanya bagaimana kabarnya dulu. Nah, kemudian saya tanyakan apa yang telah kamu perbuat. Kemudian dia mengakui kalau tidak piket. Kemudian saya buka lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, melaksanakan jadwal piket sesuai dengan jadwalnya. Kemudian saya tanya impian kelasnya bagaimana. Dia menjawabkan keinginan kelas yang bersih. Nah, setelah saya selesaikan masalah ini, saya suruh kembali kepada kelompoknya. Untuk mengubah atau memperbaiki kesalahannya. Itu manfaat dari kita melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu guru. Nah, saya tanyakan keyakinannya apa. Nah, jadi saya panggil, tidak diharapkan semua siswa Bapak Ibu guru, saya panggil hanya yang membuat kesalahan saja. Saya gunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, kemudian dia kembali ke kelompoknya untuk meminta maaf kepada kelompoknya Bapak Ibu guru. Nah, dia meminta maaf tidak akan mengulangi lagi. Dia sudah tahu keyakinan kelasnya, sudah tahu impian kelasnya. Dia akan kembali. Nah, ini yang saya lakukan untuk menghadapi kasus 1. Nah, ini dia sudah mengungkapkan pendapatnya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, bisa di skip ya ini. Nah, ini salah satunya ya Bapak Ibu guru ya. Jadi ini segitiga restitusi yang saya jalankan. Ini yang kedua, tadi ini mengejek nama orang tua, sering sekali saya dengar Bapak Ibu guru ini selalu Bu ini mengejek nama ayah saya, mengejek. Ini saya ambil kasus yang kedua, yaitu seorang siswa mengejek skenario. Nah, Alvin mengejek teman saat pembelajaran. Ini juga sering saya dapat laporan seperti itu. Saya kasih contoh. Nah, ini saat pembelajaran berlangsung ada salah satu siswa yang mengejek nama orang tuanya. Juga saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Bisa dilangsung Bu Yani deh. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru. Itu tadi ilmu atau informasi yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu atau informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
ya Rabbal Alamin, untuk kemajuan anak didik kita Bapak Ibu Guru, untuk kemajuan lembaga kita. Dan terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya lagi Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai nama Pak Rizal mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan dari guru penggerak dari yang kemarin Bapak Samsul Huda, Ibu Nurul Pramudianti dan Bu Yuli Astuti, dan banyak manfaat-manfaat yang saya dapat untuk hari ini juga dari kemarin juga ya, untuk pembelajaran di kelas, untuk penerapan cara anak supaya kita bisa menerapkan anak-anak itu supaya menjadi tidak ada rasa dendam antara anak dan murid dan guru. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saya Khairul Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Fatimah, mengajar di kelas 6B. Dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Yuli ya, sangat berkesan sekali ya, dan insya Allah nanti dapat diterapkan di kelas saya ya, dan umumnya pada kelas-kelas yang lainnya ya, dengan adanya guru penggerak dan ilmunya yang sangat wow ini ya, mudah-mudahan dapat diimplementasikan ke kelas-kelas yang lain ya. Terima kasih Bu Yuli ya, dengan kedepannya mudah-mudahan lebih baik dari yang sebelumnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.